Saudara Presiden Joko Widodo resmi melakukan perombakan kabinet pada hari ini. Hal itu ditandai dengan pelantikan 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri. Salah satunya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi. Apakah perombakan ini memang untuk kebutuhan pemerintah atau hanya bagi-bagi posisi untuk parpol pendukung pemerintah? Kita tanyakan kepada Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kemudian ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Aiman. Selamat malam juga Mas Burhan, Mas Viva Yoga. Iya, saya langsung ke Pak Sekjen Nasdem, Bung Joni, Bung Plate. Kenapa perlu PAN ya? Kan sudah kuat, sudah cukup, jadi layaknya menggarami air laut. Benarkah demikian? Yang pertama ya Aiman ya, saya tentu mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak-Bapak Menteri dan para Wakil Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Kita tentu semuanya akan bekerja bersama-sama. Sekali lagi Bapak Presiden berulang kali menyampaikan yang ada visi Presiden dan misi Presiden, sedangkan para Menteri dan Wakil Menteri adalah para pembantu yang mengimplementasikan visi dan misi Presiden. Terkait dengan rotasi pimpinan kementerian dan lembaga hari ini, ya dapat saya sampaikan Mas Aiman, bahwa ini adalah juga merupakan manifestasi penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik. Setelah spekulasi dan pendapat yang banyak di masyarakat, ya akhirnya presidensial system itu betul-betul dihormati dan ditaati. Presiden juga menggunakan seluruh instrumen pemerintahannya untuk mendapat informasi dan data dan melakukan evaluasi yang cermat. Ya, komunikasi politik di antara koalisi partai politik berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat bergabung dan tantangan besar. Terkait spesifikasi dan prognosis tantangan, Mas Aiman, yang tahu itu Bapak Presiden. Berulang kali tadi Bapak Presiden menyampaikan tantangannya besar dan membutuhkan ya personil-personil yang fit in, yang cocok dengan tantangan dan spesifikasi Presiden yang Presiden sampaikan. Dan karenanya tentu apa yang dilakukan hari ini hal yang baik dan proses politik berjalan dengan baik. Masalah pergantian kabinet ini juga di samping dia masalah pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, dia juga masalah politik. Dan proses politik itu berjalan dengan baik. Kekompakan politik itu berjalan dengan baik. Mohon maaf, saya potong, Bung Joni. Mas Aiman, yang harus kita kedepankan adalah apa? Soliditas nasional, kegotong royongan nasional, ya dan kolaborasi nasional. Karena tantangan kita besar. Itu kan panggung depannya. Saya harus katakan, ini kan bicara politik. Itu kan panggung depan yang dikatakan oleh Bung Plate. Panggung belakangan kan belum diungkap. Nanti saya akan ungkap lebih gamblang ke Mas Burhan. Tapi saya ingin tanya dulu. Kalau saya yakin bahwa Bung Plate sudah makan asam garam di politik. Saya nggak bicara soal jabatan menteri saat ini, tapi saya bicara soal Sekjen Nasdem yang merupakan politisi. Perlu nggak sih PAN masuk? Kegotong royongan politik itu perlu. Kegotong royongan politik itu jelaskan pada publik perlunya di mana? Karena kalau bicara soal konstelasi politik sudah cukup tuh tanpa PAN sekalipun, sudah kuat luar biasa, nggak pernah terjadi bahkan sebelum pemerintahan di Pak SBY misalnya. Mas Aiman berpikir dalam konteks voting. Sambil kami tidak berpikir konteks voting, kami berpikir konteks kegotong royongan politik. Karena negara berhadapan dengan tantangan yang besar, dibutuh bangun kegotong royongan politik dan kerjasama politik. Jadi ini bukan soal voting, bukan. Ini soal kerjasama politik, kolaborasi, itu yang penting. Oke, saya ke Mas Burhan. Benarkah apa yang disampaikan oleh Bung Plate, Mas Burhan? Kayaknya nggak senaif itu deh. Ini Presiden Jokowi sepertinya memilih strategi membentuk koalisi turah atau koalisi obesitas. Koalisi obesitas, oke, baik. Koalisi dengan postur yang besar. Nah, bahayanya adalah jika lemak kolesterolnya yang terlalu banyak, sehingga meningkat. Tetapi secara teoritik itu ada dasarnya. Orang seperti Tim Close dan James Snyder menulis di sebuah jurnal yang sangat terkemuka, namanya American Political Science Review. Judulnya Buying Super Majorities. Apa isinya? Ketika koalisi besar itu dibentuk, maka mengurangi insentif bagi anggota koalisi untuk melakukan deflection. Misalnya satu partai
dia keluar balelo, itu kekuatan Presiden Jokowi masih di atas 50%. Iya. Nah ini berbeda dengan waktu pertama kali Presiden Jokowi membentuk koalisi minoritas, hanya 37%, PD Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan PKB. Dan karenanya harganya justru lebih mahal untuk merawat. Bahkan kalau hitungan saya, Bung Burhan, bahkan dua partai sekalipun masih mayoritas, masih di atas 50%. Poinnya begini, kalau misalnya ada 1-2 partai balelo, maka kekuatan Pak Jokowi masih di atas 50%. Ini yang menjelaskan mengapa akhirnya PAN bulan Agustus tahun lalu ikutan masuk ke dalam. Karena tanpa PAN masuk pun pada dasarnya kekuatan parlemen, kekuatan pemerintah di parlemen sangat kuat. Itu yang menjelaskan banyak sekali undang-undang yang tidak populer itu lulus. Iya, pertanyaan begini, Bung Burhan. Nanti sebelum saya ke Mas Viva Yoga, untuk apa memperkuatkan sudah mau habis jabatannya? Artinya tidak untuk pilpres lagi, kemudian tidak untuk undang-undang juga yang besar-besar udah keluar semua, revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, Minerba. Apalagi yang dibutuhkan? Kalau bukan, akhirnya saya kemudian berpikir, ya tujuannya pilpres. Satu adalah untuk memastikan Presiden Jokowi soft landing. Yang kedua, memastikan Presiden Jokowi sebagai kingmaker 2024. Karena dengan sisa 2 partai oposisi di luar, Demokrat dan PKS, praktis tidak ada kekuatan tawar lagi buat oposisi untuk membentuk poros baru. Jadi dinamika Pilpres 2024 itu ditentukan oleh ke-7 partai koalisi pemerintahan yang notabene Pak Jokowi sebagai tuannya. Jadi memang satu untuk memastikan soft landing. Ini yang menjelaskan mengapa akhirnya koalisi reshuffle yang dilakukan sangat terbatas dan itu sangat kental suasana akomodasi politiknya. Yang kedua adalah memastikan Pilpres 2024 siapapun poros yang maju itu all president man. All president man, artinya orang yang didukung, disokong oleh Presiden Jokowi. Betul. Oke. Saya ke Bung Viva Yoga. Bung Viva, apa yang disampaikan oleh Bung Burhan adalah panggung belakang. Maaf, ya panggung belakang, panggung yang nggak kelihatan. Apa yang disampaikan oleh Bung Plate adalah panggung depan, panggung yang kelihatan. Kinerja, ekonomi, dan sebagainya, meskipun pasti ada unsur itu. Tidak dipungkiri. Tapi saya ingin tanya, jujur ke Bung Viva, adakah bicara selain soal kinerja ekonomi Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya, juga bicara soal Pilpres 2024 antara Ketua Umum Anda dan Pak Jokowi? Kalau Mas Burhan tadi memotret panggung belakang masih kurang terang. Karena Oke, silakan terangkan kalau bersedia. Koalisi perspektif koalisi obesitas itu hanya cocok untuk sistem parlementer. Kita bukan sistem parlementer. Kita ini adalah sistem presidensial yang di mana lembaga legislatif punya fungsi oposisi. Karena fungsi konstitusional dari anggota DPR, baik partainya yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, sama-sama menjalankan fungsi controlling di samping legislasi dan budgeting. Meskipun ketika ada oposisi kan ada voting juga, di DPR wajar untuk voting. Tapi dalam perspektif itu menurut saya kurang tepat. Kalau kemudian proses stabilitas politik seluruh presiden, termasuk juga presiden yang lalu, selalu ya berusaha agar ada mayoritas di Senayan, di DPR. Tetapi kalau kemudian dalam kerangka electoral voting tidak seperti itu. Jadi apakah perlu kemudian PAN itu masuk ke kabinet? Yang mengetahui itu adalah Presiden. Oke. Tapi kalau kemudian ukurannya dipersempit ke dalam elektoral itu betul, tapi tidak tepat gitu ya. Jadi ukuran-ukuran nilai veto ya, kegotong royongan. Dan kalau penting juga nggak apa-apa, PKB. Baik, saya anggap PAN sekarang harus bicara seperti itu karena sudah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sudah menjadi sekutu Pak Jokowi begitu ya, bahwa sekutu pemerintahan yang saat ini ada. Tapi saya ingin tanya, soal adakah pembicaraan Pilpres 2024 antara Ketua Umum Anda, Pak Bang Zul Hasan, dengan Pak Jokowi? Oh, tidak ada. Sama sekali tidak ada, oke. Adalah orientasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah sampai pemerintahan 2024. Karena apa? Pak Presiden tentu memiliki ukuran-ukuran
memiliki beberapa evaluasi terhadap calon figur yang akan diposisikan sebagai menterinya. Kalau kemudian yang dipilih adalah Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sebagai Menteri Perdagangan, saya rasa itu tepat karena satu, Bang Yul itu memiliki background sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Yang kedua, punya pengalaman empiris duduk di pemerintahan. Yang ketiga, memimpin partai politik. Gitu. Nanti kita tidak akan janji, Mas Aiman, tapi akan kita lihat beberapa program kerja 100 hari, 200 hari. Intinya adalah dengan adanya Menteri Perdagangan yang baru diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, persoalan perdagangan bisa stabil, kemudian persoalan ekspor impor bisa terkendali, harga-harga barang pasokan itu bisa tercukupi, ibu-ibu tersenyum ceria. Oke, ibu-ibu tersenyum ceria dan kemudian PAN bisa mendapatkan kredit gitu ya di Pilpres atau Pileg nanti yang serentak di 2024. Tentu itu kan harapannya. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bung Burhan sebelum nanti ke Bung Plate. Bung Burhan, sebegitu naifkah kemudian diangkat hanya kinerja tanpa ada pertimbangan politik? Anda tadi menyatakan bahwa ada obesitas politik, kolesterolnya berbahaya. Anda bisa jelaskan soal itu? Ini koalisi obesitas itu dari sisi politik memang sangat menguntungkan karena menjamin stabilitas politik. Dan Presiden Jokowi dari sisi ini sebenarnya tidak beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi sama-sama menumpuk postur koalisi yang besar. Bedanya kalau dulu itu presiden seringkali disetir oleh partai-partai. Yang sekarang presiden yang menyetir partai-partai. Makanya dalam beberapa kasus kecuali soal isu penundaan pemilu, itu yang terjadi adalah fenomena single party rule. Apa itu? Fenomena partai tunggal. Partai banyak, tapi perilakunya sama. Tadi misalnya Bung Viva menyebut fungsi parlemen dalam sistem presidensial adalah pengawasan. Itu on the paper. Tapi prakteknya, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang IKN, kemudian undang-undang yang lain itu relatif mulus. Tanpa ada perbedaan di parlemen. Ini jangan-jangan karena Menteri Komunikasinya dari Bung Plate, jadi satu komando semua, satu suara semua, termasuk juga suara-suara di media sosial, Bung Burhan. Tetapi begini, tadi kan sisi positifnya ya. Sisi positifnya itu nyaris tidak ada gejolak. Jadi stabilitas politik luar biasa. Dan itu yang menjelaskan mengapa ketika ada penurunan approval rating cepat sekali Presiden Jokowi recover. Data survei terakhir saya itu sudah 69% masyarakat yang puas. Padahal bulan lalu sempat drop ke 59%. Data SMA sih 73,9%. Jadi cepat sekali. Jadi sebenarnya kalau alasan kinerja yang menjadi mata publik dilihat dari sisi ekonomi dan sejauh ini sudah mengalami pemulihan. Iya, meskipun juga soal minyak goreng juga kan belum turun-turun juga. Soal penegakan hukum masih banyak kritikan. Soal korupsi masih banyak catatan. Kalau soal ekonomi, saya ngomong apa adanya ya. Data minyak curah udah turun. Memang belum mencapai 14.000 sesuai dengan HET. Sudah turun. Survei saya juga menunjukkan mereka yang mengatakan harga minyak goreng tidak terjangkau sudah turun. Sebelumnya 82%. Terakhir 50% yang mengatakan turun. Setelah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung waktu itu. Tapi PR Presiden Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi adalah pemberantasan korupsi, indeks tahun 2020 IPK kita paling rendah sejak 21 tahun terakhir. Kemudian soal demokrasi, indeks demokrasi kita drop. Salah satunya adalah karena koalisi yang terlalu gemuk, sehingga tidak terjadi proses checks and balances. Baik. Saya ambil dari situ. Ekonomi kita harus mengapresiasi pemerintahan sekarang, tapi dalam soal demokrasi dan pemberantasan korupsi ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan emas. Baik, saya garis bawahi, ekonomi masih ada catatan, tapi demokrasi turunnya agak jauh. Saya ingin ke Bung Plate. Bung Plate, komunikasinya satu arah, komunikasinya satu partai, positif untuk kinerja pemerintahan, tapi tidak positif untuk demokrasi. Nanti bisa jawab soal itu. Apakah kemudian juga ini yang disampaikan oleh Bung Burhan,
koalisi obesitas. Jadi koalisinya terlalu menguasai seluruh sendi kehidupan masyarakat sehingga komunikasi pun jadi takut masyarakat. Ada surveinya di LSI. Jadi begini Mas Aiman ya, kita selalu berpikir mengambil titik ekstrim. Ekstrim di sini dan ekstrim di sebelahnya. Tidak begitu di dalam politik ya. Oke. Di dalam politik itu mengolah di ruang tengah yang bermanfaat dan baik dampaknya untuk semua. Kalau dibilang koalisinya obesitas, dalam jumlah banyak, tapi kata obesitasnya sendiri diasosiasikan dengan hal yang buruk. Padahal koalisi yang besar tidak selalu diasosiasikan dengan hal yang buruk. Mengingat apa saat ini? Kita butuh soliditas nasional saat ini. Tantangan dunia luar biasa besar. Implikasi kepada dunia, kepada Indonesia luar biasa. Dan multidimensional. Ini bukan main-main. Dan checks and balances-nya kemudian tidak menjadi maksimal karena takut. Sekaligus bisa berdampak pada politik, Ya. instabilitas politik. Dan pada saat di mana secara politik dibangun kegotong royongan politik, itu bukan dalam konteks obesitas voting. Tidak. Itu dalam konteks kekompakan dan soliditas serta stabilitas nasional. Karena apa? Tantangannya besar. Untuk Pak Jokowi untuk memelihara image politik saat ini, saya kira tidak lagi beliau berpikir bagaimana legasinya yang mau ditinggalkan, capaian yang mau ditinggalkan di situasi yang tidak bagus sekarang ini. Situasi Indonesia bukan ideal, ya. Walaupun kita termasuk yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Ya. Pak Jokowi mengetahui persis ya persoalan kita, dan saya kira Pak Jokowi juga mengetahui prognosis masalah yang akan ada. Nah, pada saat ini dilakukan, dan saya kira komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di dalam internal koalisi itu dibangun. Jadi tidak juga secara ekstrim bilang di sini one man show politik. Tidak juga, karena apa? Nasdem misalnya. Baik. Tetap di hal-hal yang positif kita memberikan dukungan yang luar biasa besarnya, tetapi balance dan keseimbangan juga kita lakukan. Caranya yang berbeda. Tidak di ruang publik, tetapi melalui diskusi-diskusi langsung juga dan saran pendapat langsung juga itu dilakukan. Jadi ini sebetulnya kita mengambil, Pak Presiden yang mengambil satu langkah politik di dalam koridor-koridor yang kombinasi yang paling ideal untuk kepentingan kekinian Indonesia dan dalam menghadapi tantangan kekinian kita. Baik. Sampai sekarang tentu masih satu arah, tapi nanti mengenai 2024 tentu bisa jadi berbeda. Nah, itu soal lain. Itu soal lain. Ojo Nasdem. kata bahasa Jawa. Baik, ini kemudian bisa tentu menjadi hal yang positif ya, karena perlu kemudian kesatuan soliditas ya, tadi saya setuju untuk kemudian juga pembangunan sampai nanti akhir 2024 sampai 2024 pemilu, tapi kemudian juga checks and balances yang juga diharapkan menjadi sebuah suasana yang kondusif, tidak kemudian timpang sebelah karena koalisi yang terlalu besar. Ini juga menjadi ujian. Tentu ini bisa menjadi ada pro dan kontra, ada perdebatan di situ. Nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan. Terima kasih Bung Joni Plate, Sekjen Partai Nasdem, yang juga Menkominfo. Segera akan melaksanakan rakernas ini untuk memastikan tahun Presiden 2024. Tentu kita menunggu. Ada hasil yang mengejutkan kelihatannya. Karena hampir semua pimpinan parpol sudah ke kantor Nasdem yang baru, yang luar biasa megah itu. Terima kasih Bung Joni Plate, terima kasih juga Bung Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih, sehat selalu.